Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan. Kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu luhur mengatasi langit. Lewat mulut bayi dan anak-anak menyusu, kau permalukan lawan-lawanmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Baik pengantar itu. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni.
apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Tuan Frater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diajak lagi untuk melihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam tugas dan karya kita. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengatakan kepada umat di Efesus, selain mengucap syukur karena iman yang mereka peroleh, iman yang mereka tunjukkan pada Kristus, dan juga kasih mereka kepada umat kudus, tetapi juga selain mengucap syukur, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku juga memohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Kristus secara lebih benar, terutama mengenal kemuliaannya, mengenal kekuasaannya, bahwa Dia telah dimuliakan oleh Allah lewat dibangkitkan dan diberi kuasa melebihi segala pemerintahan dan kekuasaan manapun. Hal ini sangat penting kalau Roh Kudus telah memberikan hikmat itu kepada setiap umat beriman, bahwa Kristus telah dimuliakan dan punya kuasa lebih daripada segala sesuatu, sehingga setiap umat beriman tidak lagi pergi mengabdi pada kekuasaan-kekuasaan yang lain, tetapi hanya datang pada Kristus. Dalam pekerjaan tidak lagi mengandalkan terutama kekuasaan kemampuan manusiawi, tapi juga dan terutama selalu mengandalkan kekuasaan dan rahmat dari Kristus sendiri. Kalau orang tidak mengenal, misalnya sekarang ini demo untuk menentang pemerintah sekarang, terutama Bapak Jokowi, seakan-akan semuanya salah, berarti kurang mengenal apa yang telah dibuat oleh Bapak Jokowi. Telah misalnya program untuk buat jalan raya di Papua, atau bagaimana Freeport bisa dikuasai, dan banyak program-program baik lainnya. Kalau orang tidak mengenal dan memahami hal itu, maka pasti kata-kata hinaan saja disampaikan kepada pemerintah, tidak ada memuji sedikit pun. Begitu juga dalam relasi dengan Tuhan, kalau tidak mengenal kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, atau bahkan dengan kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kemuliaan-kemuliaan, rahmat-rahmat yang Tuhan berikan pada manusia, maka pasti tidak ada ungkapan syukur, tidak ada ungkapan terima kasih, atau bahkan terutama pengabdian, sikap-sikap pengabdian pada Kristus sendiri. Hari ini Rasul Paulus berdoa meminta supaya diberikan roh hikmat, berarti di sini peranan Roh Kudus dalam membantu setiap umat beriman semakin mengenal kemuliaan Kristus. Dari hari ini juga kita diingatkan bahwa dalam usaha untuk memperkenalkan Kristus kepada sesama, jangan lupa bahwa kita juga memohon dan selalu mengandalkan Roh Kudus dalam pengajaran kita. Dan yang kedua, dalam bacaan Injil, peranan Roh Kudus juga diungkapkan oleh Yesus sendiri, bahwa Dia akan senantiasa membantu kita, memberikan kebijaksanaannya kepada kita, sehingga mampu mengatasi tantangan-tantangan kehidupan kita, sama kita yang mungkin membuat kita menjadi takut, atau juga tantangan kesulitan pekerjaan kita. Roh Kudus akan datang membantu kita, sehingga kita boleh mampu mengatasi berbagai kesulitan itu. Mari kita berdoa agar dalam tugas dan karya pelayanan kita di hari ini dan seterusnya, kita selalu mau mengandalkan Roh Kudus dalam tugas dan karya kita. Semoga demikian. Amin.